Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Umi sekalian? Setelah liburan, semoga anak Umi semuanya sehat dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Umi, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema 9, subtema 3. Subtema 1 dan 2-nya sudah Umi minta dipelajari secara mandiri ditemani oleh ayah bunda ketika liburan. Baik, anak Umi silahkan ambil buku tema 9, kemudian buka subtema 3. Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Anak Umi sekalian, apakah pernah mengunjungi kebun binatang atau taman safari? Ya, hewan-hewan apa saja yang kalian temukan di sana? Sebagian besar hewan yang ada di kebun binatang atau taman safari mungkin jarang kita jumpai di kehidupan sehari-hari karena ada yang mulai langka atau berasal dari luar Indonesia. Hewan-hewan yang berasal dari Indonesia merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia. Usaha pelestarian kekayaan hayati. Amatilah beberapa gambar berikut. Ya, gambar di bawah ini beberapa merupakan usaha pelestarian kekayaan hayati, namun juga ada beberapa yang bukan merupakan usaha pelestarian kekayaan hayati. Pada gambar nomor 1 menunjukkan sekelompok siswa dan siswi sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Gambar kedua memperlihatkan ada banyak tumpukan sampah di pinggir jalan yang tidak diolah. Gambar ketiga menunjukkan hasil perburuan liar. Gambar keempat menunjukkan kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh sekelompok orang dewasa. Baik anak Umi, gambar nomor 1 dan nomor 4 menunjukkan adanya usaha pelestarian kekayaan hayati. Namun gambar nomor 2 dan 3 bukan merupakan usaha pelestarian kekayaan hayati. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang bisa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam meliputi komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Berikut ini adalah masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan dengan alam, yaitu erosi, perpindahan penduduk, perburuan liar, pencemaran lingkungan atau polusi seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Kemudian kerusakan hutan, yaitu terganggunya tata air, hilangnya biodiversitas,
kemiskinan dan kerugian secara ekonomis, perubahan iklim dan pemanasan global, dan kerusakan ekosistem darat dan laut. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Baik anak Umi, hak dan kewajiban tidak hanya berlaku kepada sesama manusia, tetapi juga berlaku terhadap lingkungan atau alam. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau yang sering kita dengar World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai, membangun tempat penampungan air, membangun sumur resapan atau biopori, dan yang terakhir menanggulangi sumber air dari pencemaran seperti limbah pabrik dan sampah. Kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah pencemaran. Baik anak Umi, carilah informasi mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam dari berbagai sumber. Antara lain bisa dari buku, majalah, koran, artikel, internet. Kemudian analisislah penyebab serta akibatnya. Tulislah analisis kalian pada tabel seperti berikut. Ya, baik anak Umi hanya ditugaskan untuk mencari satu saja contoh, kemudian tuliskan di kolom nomor 3 nama benda atau zat, perubahan pada alam, kemudian sifatnya. Baik, seperti contoh di bawah ini, misal pupuk kimia, sebabnya adalah penggunaan berlebihan dalam jangka panjang. Kemudian akibatnya mengurangi kesuburan tanah sehingga menurunkan produktivitas pertanian. Sifatnya merusak. Kemudian ada limbah. Penyebabnya adalah tidak ada pengelolaan limbah pabrik. Akibatnya pencemaran tanah dan air, sifatnya juga merusak. Untuk yang nomor 3, silahkan anak Umi cari sendiri dari berbagai sumber seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian jangan lupa setelah selesai silahkan difoto kemudian dikirim ke Umi. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Beberapa perilaku manusia sering memicu terjadinya bencana alam. Misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan krisis air bersih. Mengapa ada perilaku manusia dapat memicu terjadinya bencana alam? Masyarakat bisa melakukan kerja bakti secara rutin, membersihkan lingkungan, serta bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan. Selain kelestarian alam tetap terjaga, kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Anak Umi sekalian, bagaimana pendapat kalian mengenai tiap gambar tersebut? Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar tersebut mencerminkan persatuan dan kesatuan? Baik, gambar pertama, beberapa orang menjenguk temannya yang sakit. Gambar kedua, 2 orang anak laki-laki yang sedang bertengkar.
Gambar ketiga, siswa dan siswi sedang bekerja bakti di lingkungan sekolah. Gambar keempat, ada 2 orang anak kecil yang membuang sampah pada tempatnya. Gambar kelima, seseorang yang sedang melakukan penebangan liar. Kemudian gambar keenam, seorang anak sedang membakar sampah yang menumpuk. Baik anak Umi, silahkan tulis pendapat kalian, kemudian difoto dan dikirim ke WA Umi. Manfaat kerja bakti. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Makna persatuan dan kesatuan bangsa adalah terwujudnya sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, dan musyawarah. Sifat kekeluargaan dan gotong royong dapat terlihat pada saat kerja bakti. Melestarikan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, lakukan usaha-usaha berikut, yaitu penghematan bahan bakar, energi dan air, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air, reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, tidak menebang hutan secara sembarangan, tetapi melakukan tebang pilih. Artinya, kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah tua dan setelah menebang, mau menanam dan menggantikannya dengan pohon yang lebih muda. Melakukan daur ulang barang bekas. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Tidak membuang sampah dan limbah ke perairan, baik sungai, danau maupun laut. Menangkap ikan tidak menggunakan racun, listrik, dan peledak. Usaha pelestarian lingkungan. Bacalah teks Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir pada buku siswa. Temukan beberapa informasi penting dalam teks tersebut. Gunakan informasi yang kalian temukan untuk melengkapi peta pikiran seperti berikut. Baik anak Umi, ini ada tugas. Anak Umi silakan diisi peta pikiran ini. Dan nanti setelah selesai, silakan difoto dan kirimkan ke WA Umi. Baik anak Umi, sekian pembelajaran hari ini. Umi sangat berharap anak Umi memperbanyak baca buku di rumah, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Semoga yang kemarin nilainya kecil bisa diperbaiki di ulangan ini. Jadi Umi sangat berharap anak Umi tidak bosan-bosannya untuk belajar dan juga menjaga sholat 5 waktu. Sekian Umi akhiri pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.